ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Insyaallah malam hari ini pertemuan yang kedua ya dari pembelajaran Lughah Al-Arabiyyah, khususnya di dalam pembahasan ilmu sharaf dari kitab Al-Madkhal ila ilmi sarfi ya. Pintu untuk memasuki ilmu sharaf. Dan insyaallah sebelum kita lanjutkan materinya, sedikit kita akan murojaah kembali materi yang kemarin. Ya, saya akan bacakan, bisa disimak masih di halaman pertama bagian muqaddimah. Qala sahibu kitabil wadihi fi ilmi sarfi, berkata penulis kitab Al-Wadih fi ilmi sarfi, yaitu Syekh Mustafa Al-Baghdadi ya. Beliau menyusun sebuah kitab Al-Wadih fi ilmi sarfi, berkata i'lam anna as-sarfa qawa'idu yu'rafu biha taghyiru binyatil kalimati li gharadin ma'nawiyyin aw lafziyyin. I'lam, ketahuilah, anna sarfa, bahwasanya saraf adalah qawaid, kaidah-kaidah. Jadi qawaid itu bentuk jamak dari qaidah. Ya, bentuk jamak dari qaidah. Ketahuilah bahwasanya sharaf adalah kaidah-kaidah yu'rafu biha, yang akan diketahui dengannya taghyiru binyatil kalimah, perubahan bentuk-bentuk kata, perubahan bentuk-bentuk kata li gharadin ma'nawiyyin aw lafziyyin, untuk tujuan atau kepentingan secara makna atau secara bahasa lafaz. Fa amma taghyirul ma'nawiyyu, maka adapun perubahan secara makna, fayakunu bitahwilil aslil wahidi, maka keberadaannya dengan merubah atau mengganti al-aslil wahid, kata dasar, ila amsilatin mukhtalifatin, kepada bentuk-bentuk yang bermacam-macam, lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan makna-makna yang diinginkan, la tahsulu, yang tidak bisa diraih atau didapatkan, illa biha, kecuali dengan bentuk-bentuk tersebut. Wa amma taghyirul lafziyyu, dan adapun perubahan secara lafaz, fayakunu, maka keberadaannya, fi kulli taghyirin fil kalimati, pada setiap perubahan di kata, la yuradu bihi, yang tidak dimaksudkan atau tidak diinginkan dengannya, tahsilu ma'nan, menghasilkan makna, maksudnya menghasilkan makna baru, kan idghami wal i'lali, seperti idgham dan i'lal. Ya, sedikit kita murojaah, ini pengantar ilmu sharaf ya. Apa itu sharaf? Jadi sharaf di sini isinya ilmu yang dengan ilmu tersebut kita akan mengetahui
ya, perubahan-perubahan kata, ya. Perubahan-perubahan kata. Karena memang kata di dalam bahasa Arab itu mengalami banyak perubahan, ya. Dari kata doroba menjadi yadribu, menjadi dorban, menjadi doribun, menjadi madrubun, idrib, la tadrib, dan seterusnya, ya. Atau nanti dari hakoko menjadi hakko, romaya menjadi roma, ghazawa menjadi ghaza, dan seterusnya. Yang jelas kata dalam bahasa itu berubah, ya. Seperti dalam bahasa kita juga satu kata banyak mengalami perubahan dengan diberi awalan dan akhiran. Makan, makanan, dimakan, memakan, pemakan, semuanya artinya beda-beda. Kenapa kita merubah dari satu kata ke kata yang lain? Misalkan kita menggunakan kata makan dirubah menjadi memakan, dimakan, pemakan. Kenapa dirubah? Karena untuk mengungkapkan arti yang berbeda-beda, ya. Makan dengan pemakan lain, ya. Dengan dimakan juga lain. Itu dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab juga sama. Dan perubahan kata dalam bahasa Arab itu ada yang dirubah karena kepentingan makna, artinya karena ingin mendapatkan makna yang berbeda. Ada yang dirubah karena bukan kepentingan makna, tetapi karena tuntutan lafaz. Nanti kita akan belajar. Jadi dirubah bukan karena makna, tapi karena tuntutan lafaz. Ya. Yang dirubah karena kepentingan makna intinya dinamakan dengan perubahan apa? At-taghyir al-ma'nawi. Ya, merubah kata karena kepentingan menghasilkan makna baru, itu namanya perubahan maknawi. Adapun yang dirubah karena tuntutan lafaz, bukan karena ingin menghasilkan makna baru, namanya perubahan apa? Perubahan lafzi, perubahan secara lafaz. Jadi di dalam ilmu sharaf perubahan kata ada berapa? Perubahan kata ada berapa? 2. Yang pertama perubahan maknawi, yang kedua perubahan lafzi. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau perubahan maknawi dirubah karena ingin menambahkan makna baru, ada tambahan makna. Kayak tadi makan, makanan, pemakan, dimakan, kan maknanya beda-beda, ya kan? Demikian juga nanti kata doroba. Kata doroba dirubah menjadi yadribu, dirubah menjadi doribu, atau saya tulis kembali, ya. Ya, jadi at-taghyir atau perubahan kemarin ada berapa? Taghyir, at-taghyir, perubahan ada 2. Ada al-ma'nawi, ada al-lafzi. Ya. Maknawi artinya dirubah karena tuntutan ingin menghasilkan makna baru. Contohnya apa? Contohnya kata doroba, ya. Nanti insya Allah kita akan belajar. Kita rubah menjadi yadribu, kita rubah menjadi doribun, ya. Kita rubah menjadi madrubun, ya. Dirubah lagi menjadi misalkan idrib, banyak perubahan-perubahannya, idrib dan seterusnya. Kenapa doroba dirubah menjadi yadribu, menjadi doribun, menjadi madrubun, menjadi idrib? Dari kata dot, ro dan ba, di sini ditambah ya, di sini ditambah alif, di sini ditambah mim dan wawu, ya kan? Di sini ditambah hamzah dan disukun. Yang jelas semuanya berubah. Kenapa dirubah? Karena untuk menghasilkan makna baru, ya. Doroba artinya telah memukul, berarti pekerjaannya sudah terjadi. Yadribu sedang
memukul. Doribun yang memukul, ini pelaku. Madrubun yang dipukul, ini yang dikenai pekerjaan. Idrib ini perintah, pukulah. Ya. Karena kita ingin menghasilkan makna-makna baru, maka kata ini dirubah. Ini yang namanya at-taghyir al-ma'nawi. Sampai di sini bisa difahami? Kalau tidak paham langsung angkat tangan saja. Ilmu sharaf itu harus difahami. Ya, insya Allah kalau pelan-pelan mudah ya, mudah. Bisa difahami ya? Nah, sekarang ada perubahan tetapi bukan tuntutan makna. Berubah karena tuntutan lafadz. Apa maksudnya tuntutan lafadz? Karena tuntutan lisan orang Arab. Contohnya kata misalkan seperti ini, qawala. Ini berubah menjadi qala. Wawunya diganti alif ya. Kemudian haqaqa. Qoko. Nanti berubah menjadi haqqo ya. Di tasdid ya. Berubah enggak di sini? Qawala menjadi qala. Berubah. Apa yang berubah di sini? Wawu diganti alif ya. Yang di sini yang berubahnya apa? Qaf yang tadinya 2 menjadi 1. Ini juga perubahan kata. Bedanya apa dengan yang di sini? Kalau di sini ini berubah menghasilkan makna baru ya. Telah memukul, sedang memukul, pemukul, yang dipukul, pukulah gitu ya. Kalau di sini berubah tidak menghasilkan makna baru. Artinya sama. Cuman dirubah karena tuntutan lafadz. Ya, qawala, qala artinya apa? Berkata. Artinya berkata. Ya. Haqqaqa menjadi haqqo artinya benar. Ya. Jadi dari qawala menjadi qala. Ini berubah tapi lafadznya saja. Maknanya sama atau beda? Maknanya sama. Kenapa kok dirubah, Ustaz? Ya nanti kita akan pelajari kenapa harus dirubah ya. Haqqaqa juga sama menjadi haqqo. Ini berubah lafadznya tapi maknanya tidak berubah. Ini secara umum perubahan nahwu, apa perubahan sharaf. Ada perubahan maknawi, ada perubahan lafzi ya. Perubahan lafzi ini contohnya qawala, ini yang nanti namanya al-i'lal. Al-i'lal. Ini nanti yang namanya al-idgham. Ini bukan idgham di ilmu tajwid ya, idgham di ilmu sharaf. Apa itu i'lal, apa itu idgham nanti masih panjang. Atau enggak usah pusing-pusing apa itu i'lal, apa itu idgham. Ada waktunya kita akan belajar. Dan nanti asik kalau belajar i'lal. Belajar i'lal, belajar idgham, asik karena kita akan tahu rahasia bahasa Arab ya. Kata-kata yang selama ini kita dengar ternyata asalnya dari sini seperti itu. Sampai di sini ikhwan wa akhwati a'azanallah yakum, ada yang mau ditanyakan silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya. Enggak usah sungkan-sungkan, yang tidak paham bisa bertanya. Ya, tadi saya kalau ngajar bahasa Arab agak sedikit pede. Kalau selain bahasa Arab kurang pede. Ya silakan, Pak. Apa yang? Kenapa doroba menjadi doribun? Kalau tanya kenapanya jawabannya nanti. Belum. Ya, belum. Ya. Nanti ada waktunya. Nanti kan jelaskan. Gak apa-apa. Silakan, ada yang tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Jadi yang penting di sini ini baru muqaddimah ya. Ibarat antum mau berperang itu baru ambil bajunya ya, belum bertempur ya. Yang penting antum bisa mengetahui bahwasanya perubahan sharaf itu ada dua, ada perubahan secara makna, ada perubahan secara lafadz. Perubahan secara makna artinya berubah, ya otomatis lafadznya berubah enggak? Ya otomatis lafadznya berubah dan maknanya berubah ya.
Adapun perubahan lafzi ini hanya lafadznya saja yang berubah, tidak ada makna baru. Gitu ya. Ya ikhwan wa akhwati azanakum, kalau sudah kita lanjutkan. Ya, saya bacakan, silakan disimak. Wa faidatuhu saunul lisani anil khata'i fil kalimati wa fahmul qur'ani was sunnati. Wa faidatuhu saunul lisani anil khata'i fil kalimati wa fahmul qur'ani was sunnati. Dan faidahnya, faidah bisa diartikan manfaat ya, dan faidahnya saunul lisan, menjaga lisan anil khata, dari kesalahan, fil kalimati, pada kata. Menjaga lisan dari kesalahan di dalam kata, maksudnya di dalam mengucapkan kata. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya jelaskan. Kalau ditanya apa sih faidah atau manfaat belajar ilmu sharaf? Ya, setiap ilmu pasti ada faidahnya. Karena kalau nggak ada faidahnya, nggak perlu dipelajari. Ya. Ilmu yang tidak ada manfaatnya tidak perlu dipelajari. Buang-buang waktu. Di antara faidah ilmu sharaf, ya sebelumnya perlu ya antum pahami, ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Ilmu sharaf, ilmu nahwu atau ilmu bahasa secara umum itu adalah ilmu wasilah. Ilmu wasilah, ilmu sarana. Karena ilmu syar'i itu ada dua. Ada al-maqsudu bidzati wal maqsudu li ghairi. Ada ilmu syar'i yang dipelajari memang tujuannya untuk ilmu itu, untuk diamalkan. Ada ilmu syar'i yang dipelajari tujuannya untuk membantu memahami ilmu yang lain. Ya. Atau bahasa lainnya ada ilmu ghayah, ada ilmu wasilah. Ilmu syar'i yang dipelajari memang tujuan kita memahami ilmu tersebut sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ada ilmu syar'i yang dipelajari hanya wasilah, sarana agar kita bisa memahami ilmu yang utama. Ilmu yang pokok contohnya apa? Ilmu akidah. Jadi kalian belajar akidah agar tahu akidah yang sahih, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ilmu fikih. Ya kita belajar fikih gimana? Agar tahu mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Atau kalau dalam muamalah, mana muamalah yang syar'i, mana yang tidak syar'i. Kemudian ilmu ya Quran. Belajar Quran agar bisa mengucapkan Quran dengan benar. Ilmu tafsir, mempelajari tafsir agar bisa memahami makna Quran dengan benar. Itu namanya ilmu ghayah. Kita belajar ilmu tersebut memang untuk difahami dan diamalkan. Kemudian yang kedua ada ilmu wasilah. Yang mana kita belajar ilmu wasilah hanya sarana. Sarana untuk apa? Agar kita bisa memahami ilmu yang pokok. Contohnya ilmu wasilah apa? Lughah Arabiyah. Jadi orang belajar bahasa Arab sebenarnya itu apa sih? Bukan hanya sekedar untuk bahasa Arab kemudian diamalkan, antum bisa ngomong cap-cap dengan bahasa Arab, tidak.
Karena kalau sekedar seperti itu nggak ada keutamaan. Tidak ada keutamaan. Abu Jahal, Abu Lahab bahasa Arab lebih pintar dari antum, ya kan? Nggak ada keutamaan. Belajar bahasa Arab sekedar untuk diamalkan, bisa ngomong pakai bahasa Arab, berbicara dengan kalam Arab. Hanya seperti itu tujuannya, tidak ada faedahnya. Ya. Tetapi belajar bahasa Arab dengan tujuan agar bisa memahami ilmu syar'i, bisa memahami akidah yang benar, bisa memahami fikih yang benar, bisa memahami tafsir yang benar, itu yang terpuji. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah ilmu wasilah, bukan ilmu utama. Ya, tapi sarana untuk memahami ilmu pokok. Dan ini yang harus kita luruskan. Ya, kita belajar bahasa Arab tujuannya bukan untuk bahasa Arabnya, tapi agar kita bisa belajar ilmu din. Ya. Kemudian di sini ilmu sharaf secara khusus, apa faedah ilmu sharaf? Di sini disebutkan ada dua. Faedah yang pertama adalah saunul lisan 'anil khata'. Menjaga lisan dari kesalahan. Ya, menjaga lisan kita dari kesalahan dalam mengucapkan ya kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, fahmul Qur'ani was sunnah. Yang kedua adalah untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah memahami Quran dan sunnah cukup dengan ilmu sharaf atau dengan bahasa Arab? Tidak. Butuh ilmu-ilmu yang lain. Tetapi salah satu untuk penunjangnya adalah bahasa Arab. Salah satu penunjangnya bahasa Arab. Oleh karena itu banyak ulama dahulu mengatakan tidak dihalalkan bagi seseorang berbicara kitab dan sunnah, menjelaskan kepada umat tentang Al-Quran dan sunnah kalau dia tidak paham lughah Arabiyah. Tidak paham bahasa Arab, nggak boleh ngomong tentang Al-Quran dan sunnah. Ya, kalau dia tidak paham bahasa Arab, bagaimana dia akan menjelaskan kitab dan sunnah yang diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab? Sudah sendiri nggak tahu bahasa Arab. Wong yang tahu bahasa Arab aja dulu tentu paham Quran dan sunnah. Ya, butuh tafsir, butuh yang lain. Apalagi tidak paham bahasa Arab. Modalnya terjemahan. Ya, terjemahan tidak cukup. Ya, walaupun tidak menafikan ya perlunya terjemahan, tapi perlu kita belajar bahasa Arab. Jadi ini secara umum faedahnya untuk menjaga lisan dari kesalahan atau di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Saya kira nggak perlu banyak dijelaskan masalah ini. Sebenarnya kalau dijelaskan panjang ya, kita langsung masuk penjelasan berikutnya. Ya. Wa huwa yabhathu fil asma'il mu'rabati wal af'alil mutasarrifati duna ghairiha. Saya ulangi lagi, wa huwa yabhathu fil asma'il mu'rabati wal af'alil mutasarrifati duna ghairiha. Ya, ini walaupun tidak ada harokatnya, ya terlihat harokat bagi yang bisa melihatnya. Ya, dan kita akan menuju ke situ, bagaimana kita bisa melihat harokat yang tidak terlihat. Ya, ada kaidahnya nanti ya, bisa melihat harokat yang tidak terlihat. Wahua, dan dia di sini maksudnya ilmu sharaf. Huwa kembali kepada ilmu sharaf. Yabhathu, membahas. Yabhathu artinya membahas. Membahas itu bahasa Arab ya. Membahas. Membahas fil asma'il mu'rabah, pada isim-isim mu'rab. Nanti saya akan jelaskan. Pada isim-isim mu'rab wal af'alil mutasarrifah, dan fi'il mutasarrif, dan fi'il mutasarrif.
Duna ghairiha, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Saya ulang lagi, dan dia ilmu sharaf membahas pada isim-isim mu'rab dan fiil-fiil mutasarrif, bukan yang lainnya. Ya, jadi di dalam pembahasan ilmu sharaf ini tidak semuanya dibahas. Tidak semuanya dibahas. Jadi pembahasan ilmu sharaf itu terbatas hanya mempelajari ya isim dan fiil. Isimnya isim mu'rab, fiilnya mutasarrif. Insyaallah nanti akan kita jelaskan di pembahasan selanjutnya, tapi tidak apa-apa saya jelaskan sekilas dulu bahwasanya kata di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa artinya al kalimah, ya, al kalimah kalau diartikan kata, ya, kata atau al kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada namanya isim, al ism, ismun, atau kalau bahasa kita kata benda. Ada nanti al fi'lu, kata kerja, al fi'lu, kata kerja. Ada nanti satu lagi al harfu, al harfu, al harfu. Kalau bahasa Indonesia apa nih? Huruf atau apa nih? Mungkin kata depan mungkinnya, atau kata sandang. Ya, ini jelas kata di dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nanti akan ada pembahasannya. Isim sendiri ini ada yang mutasarrif, mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Fiil ada yang apa ada salah ya. Jadi isim itu ada yang mu'rab, ada yang mu'rab, ada yang ghairu mu'rab. Fiil ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Ya, apa penjelasannya? Ya, sekilas saja, ya. Mu'rab itu artinya mengalami perubahan harokatnya, harokat akhirnya, seperti zaidan, zaidun, zaidin. Kemudian ghairu mutasarrif, mu'rab artinya tidak berubah harokat akhirnya. Mutasarrif artinya yang bisa dikembangkan, doroba, yadribu, ini namanya mutasarrif. Ghairu mutasarrif yang tidak bisa dikembangkan, ya. Ilmu sharaf itu hanya belajar ini. Ilmu sharaf hanya belajar fi isim yang mu'rab dan fiil yang mutasarrif. Adapun yang ini tidak dipelajari di dalam ilmu sharaf. Apalagi huruf. Huruf itu tidak dipelajari di dalam ilmu sharaf, ya. Jadi nggak belajar. Di mana dipelajari nanti di ilmu bahasa Arab yang lain, ya. Jadi ilmu sharaf hanya belajar isim dan fiil. Isim pun yang mutasarrif, yang mu'rab, fiilnya yang mutasarrif. Apa itu mu'rab, apa itu mutasarrif, nanti nggak usah dipikirkan. Ini cuma pengenalan saja, ya. Atau nggak usah khawatir. Ini kok istilahnya aneh-aneh, ya. Nggak apa-apa. Sudah Isya belum, Pak Qasim? 5 menit lagi. Ya, kita tambahkan. Nggak usah diambil, ya, nggak usah pusing-pusing dengan istilah mu'rab dan mutasarrif, ya. Ini belum begitu pokok, ya, belum begitu pokok. Ini masih muqaddimah. Ya, kemudian kita lanjutkan. Summa'lam. Summa'lam anna sarfa
yahtaju fi ma'rifatil auzani ila sab'ati abwabin. Saya ulangi lagi, summa'lam ya, summa'lam anna sarfa yahtaju fi ma'rifatil auzani ila sab'ati abwabin. Nanti di dalam bahasa Arab itu harokat itu walaupun tidak tertulis itu penting. Antum salah membaca harokat bisa salah arti, ya, ya, nggak boleh dibaca misalkan tsum'alam an-nasorfan, nggak boleh, harus an-nasorfa. Ya, yahtaju boleh nggak dibaca yahtaji, nggak boleh, harus yahtaju. Ma'rifati boleh dibaca fi ma'rifata, nggak boleh. Ila sab'atin abwabin, nggak boleh, harus sab'ati tanpa tanwin dan abwabinnya dikasih tanwin. Kenapa kok yang ini nggak dikasih tanwin? Itu nanti, ya, itu nanti. Insyaallah akan tahu. Tsumma alam anna sarfa yahtaju fi ma'rifatil auzani ila sab'ati abwabin. As-salimi wal mudha'afi wal mahmuzi wal mithali wal ajwafi wan naqisi wal lafifi. As-salimi wal mudha'afi wal mahmuzi wal mithali wal ajwafi wan naqisi wal lafifi. Wastiqaqu tis'ati asya'a wastiqaqu tis'ati asya'a min kulli masdarin. Wastiqaqu tis'ati asya'a min kulli masdarin. Wahiya al-madi wal mudhari'u wal amru wan nahyu wasmul fa'ili wal maf'uli waz zamani wal makani wal alati. Seulang lagi, wahiya al madi wal mudhari'u wal amru wan nahyu wasmul fa'ili wal maf'uli waz zamani wal makani wal alati. Ya, nanti untuk artinya pada azan, ya. Azan terlebih dahulu, silakan.
Ya, kita artikan ya. Summa'lam. Summa artinya apa summa? Kemudian. Nanti lama-lama tuh kan tahu ya, kata itu diulang-ulang terus. Summa kemudian. I'lam apa i'lam? Ketahuilah. Kalau dibaca langsung summa'lam. Bacanya bukan summa i'lam, tapi summa'lam. Ya sebelum ain itu enggak kebaca. Kemudian ketahuilah annas-sarfa. Apa artinya annas-sarfa? Anna apa? Kemana artinya anna? Bahwa. Anna itu artinya bahwa. Bahwa sorof. Ketahuilah bahwa sorof yahtaju butuh. Yahtaju artinya butuh. Fi ma'rifatil auzan, di dalam memahami, ma'rifat artinya memahami, di dalam memahami al-auzan, wazan-wazan. Wazan-wazan. Apa itu wazan? Ya pokoknya tulis saja wazan. Nanti akan kita akan tahu karena ini jadi istilah ya, wazan. Wazan itu timbangan kata. Ya, al-waznu, ya wazan atau al-waznu, bentuk jamaknya al-auzan, al-waznu, artinya timbangan kata. Di dalam memahami wazan-wazan sampai 7 bab, ila sampai sab'ati abwabin, 7 bab. Abwab itu bentuk jamak dari babun, bab. Sampai 7 bab, yaitu salim, nggak usah diartikan, dan mudhoaf, dan mahmus, dan misal, dan ajwaf, dan naqis, dan lafif. Dan lafif ini nggak usah diartikan karena ini jadi istilah nanti, yaitu salim, mudhoaf, mahmus, misal, ajwab, naqis, dan lafif. Wastiqaqu, dan menghasilkan, istiqaq artinya menghasilkan, tis'ati asya, 9 macam, menghasilkan 9 macam atau 9 bentuk, min kulli masdar, dari setiap kata dasar, dari setiap kata dasar. Masdar diartikan kata dasar, dari setiap
kata dasar. Wahia, dan dia adalah al-madhi, fi'il madhi, al-mudhari'u, fi'il mudhari', al-amru, fi'il amr, an-nahyu, fi'il nahi, wasmul fa'il, isim fa'il, wal maf'ul, isim maf'ul, waz zaman, isim zaman, wal makan, isim makan, wal alat, isim alat. Ya, ada yang ketinggalan nulisnya? Kecepatan nggak? Cepetan. Ulangi lagi. Ya, ulangi lagi, nggak apa-apa. Tsumma lam, kemudian ketahuilah, anna sarfa, bahwa sorof, yahtaju, butuh, fi ma'rifatil auzan, di dalam memahami wazan-wazan, ila sab'ati abwab, sampai 7 bab, yaitu salim, mudha'af, mahmus, misal, ajwab, naqis, rafif. Ini nggak usah diartikan, ya, apa adanya. Dan menghasilkan 9 macam atau 9 bentuk dari setiap masdar atau kata dasar, dan dia adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Di 4 itu semuanya fi'il, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Kemudian yang terakhir semuanya isim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Ya, saya jelaskan sedikit. Ya, nanti di dalam belajar tentang ilmu sharaf, insyaallah sebentar lagi akan kita sampaikan. Kita akan belajar tentang 7 bab kata, ya. Jadi nanti di dalam ilmu sharaf, ya, di dalam sharaf, ya, di dalam sharaf itu ada 7 bab, sab'ati abwab, 7 bab kata, ya, ada 7 bab kata, 7 bab kata, ya. Jadi setiap kata itu nanti ada babnya atau kelompok-kelompoknya, ya. Apa 7 tersebut? 7 tersebut yang pertama adanya bab salim, yang kedua bab mudha'af, yang ketiga bab mahmus, yang keempat bab al-misal, yang kelima bab ajwab, ajwab, ya. Yang keenam bab naqis, ya, an-naqis, naqis. Yang ketujuh bab al-lafif, ya. Ini 7 ini adalah bab-bab di dalam kata. Nanti setiap kata yang kita dapatkan, kata dalam bahasa Arab, contohnya nanti ada doroba, ada sa'ala, ada qala, ada roma, misalkan gitu, ya. Ada waqo. Ini namanya kata-kata dalam bahasa Arab, ya, kata kerja, fi'il. Ini nanti dari sekian banyak kata dalam bahasa Arab, ini kita akan masukkan dalam kelompoknya masing-masing. Ini masuk kelompok yang ini. Kalau ini masuk bab ini. Kalau ini masuk bab ini bab ini, bab ini, bab ini, dan seterusnya. Jadi semua kata kerja dalam bahasa Arab yang macam-macam, ya. Kalau antum ambil kitab berbahasa Arab setebal apapun kitabnya, kalau ketemu kata kerja itu tidak akan keluar dari 7 ini, ya. Ini masuknya bab salim. Kalau ini masuknya bab mudha'af, ini masuknya bab mahmus, bab misal, bab ajwa, bab naqis, bab lafif. Apa maksudnya bab-bab ini nanti akan dipelajari.
Ini masih pengenalan dulu ya. Yang jelas nanti ketika antum belajar sorof, antum dituntut harus bisa memasukkan doroba itu bab apa? Bab salim, mudha'af, mahfuz atau yang lain. Oh ini bab salim. Kenapa dia bab salim? Karena ini. Qala itu bab apa? Oh ini babnya bab ajwaf. Kenapa kok ajwaf? Karena ini. Jadi semua kata itu ada rumahnya masing-masing. Ya, ini rumahnya di sini, rumahnya di sini, rumahnya di sini dan di sini. Ada berapa rumah? Setiap kata 7. Ya. Kalau ditanya kenapa sih setiap kata kok dikelompokkan 7 kelompok ini? Karena nanti perlakuannya di dalam sorof atau di dalam tasrif ketika kita mengembangkan kata itu beda-beda. Tasrif itu artinya mengembangkan kata. Ya, itu beda-beda. Yang bab salim model tasrifannya ada sendiri. Ya, yang ini modelnya ada sendiri. Yang ini ada model sendiri, model sendiri, model sendiri, model sendiri, model sendiri. Masing-masing ada model tasrif sendiri-sendiri. Selama masih satu bab modelnya sama, ya. Selama masih dalam bab mahmus nanti modelnya bab mahmus gitu ya. Jadi masing-masing ada dikelompokkan menjadi 7 karena apa? Sesuai dengan model pengembangan dia di dalam tasrif nanti. Sampai di sini paham dulu nggak? Apa itu salim mudhafnya urusan nanti ya. Yang penting sekarang antum tahu kalau ditanya ada berapa bab di dalam ilmu sorof, bab kata ada 7. Ada berapa bab? Ada 7. Kenapa dikelompokkan dalam 7 bab ini? Karena menyesuaikan perubahannya di dalam pengembangan kata. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui 7 bab ini, nanti setiap kata ada doroba, sa'ala, qala, roma dan seterusnya. Ya, nanti akan dikembangkan. Jadi satu kata ini saya hapus ya. Satu kata ini dari masdar atau kata dasar, dari satu masdar atau kata dasar ya, nanti akan dikembangkan atau ditasrif namanya menjadi berapa? 9. Ya, menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 bentuk. Jadi dari satu kata nanti dikembangkan menjadi 9 bentuk kata. Ya, saya contohkan kata nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansorun, minsorun. Ada berapa? 10. Jadi 1 dikembangkan 9. Jadi semuanya ada 10 bentuk kata. Ini yang namanya tasrif maknawi tadi. Ini namanya tasrif maknawi. Ya. Setiap kata tadi nanti dikembangkan. Ya. Itu yang namanya mentasrif. Mentasrif artinya mengembangkan kata. Ya. Kalau antum sudah bisa mentasrif berarti antum sudah belajar ilmu sorof. Ya. Kalau belum bisa mentasrif jangan bilang sudah belajar ilmu sorof. Ya. Ya. Itu jadi masing-masing kata nanti dikembangkan menjadi berapa? 9 ya, dikembangkan menjadi 9 bentukan ya, sehingga totalnya ada 10 bentuk kata, bentuk pengembangan kata ya. 9 itu apa saja? Itu menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan dan isim alat. Apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya nanti. Ya ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan muqaddimah, pengantar. Ini baru pengantar ya. Baru pengantar, belum masuk ya. Ibarat tadi antum mau makan ini baru nyiapin piringnya ya, belum ada nasinya, lauknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Indakum soal? Ya, indakum soal, ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Kalau ada yang bertanya, insya Allah untuk malam hari ini rencana saya akan tambahkan sampai pembahasan al-kalimah. Ya mudah-mudahan kita sampai pembahasan al-kalimah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya? Silakan. Ya, tanya gratis, nggak bayar. Silakan kalau nggak paham, saya tanya aja.
Kalau memang layak dijawab saya jawab, kalau tidak layak dijawab saya bilang nanti, ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Kalau dari ibu-ibu yang ikut, kalau mungkin mau bertanya mungkin bisa nanti disiapkan mic mungkin ya. Mic itu barangkali ada yang mau bertanya. Barangkali dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya terserah mau pakai mic atau pakai kertas, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ada? Ya kalau lanjut. Mas, dilanjut tidak? Sudah pusing belum? Belum masuk udah pusing. Ya. Belajar itu yang penting tenang, santai, nggak usah banyak dipikirkan ya. Insya Allah pelan-pelan. Dan belajar bahasa, ikhwan. Bahasa itu antum nggak usah minder. Nggak usah minder. Saya sering sampaikan ke ikhwan, ya. Sebodoh-bodohnya orang, seidiotnya orang, ya, walaupun EQ-nya sangat rendah, misalkan dia lahir dari kecil ya kan di tengah-tengah orang Arab, ketika gede bisa ngomong bahasa Arab nggak? Bisa nggak? Mungkin IQ-nya rendah, bisa nggak? Bisa, walaupun bodoh bisa. Kenapa bisa? Hari-harinya seperti itu kan? Ya, artinya apa? Ya, antum nggak usah berkecil hati ya. Walaupun sebodoh orang Arab, ketika tinggal di sana dia bisa bahasa Arab kan, ya kan? Artinya nggak susah, ya, nggak susah, ya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah bisa, ya. Insya Allah menjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatinya, ya. Jadi nggak usah berkecil hati, insya Allah bisa. Dan paling tidak seperti yang kemarin saya sampaikan hadir di majelis ilmu itu nggak ada ruginya. Jadi kalau antum hitungannya untung rugi, ketahuilah hadir di masjid itu gak ada ruginya. Hatta antum gak punya ilmu, pulang-pulang gak ada yang dibawa ilmunya, karena masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sampai di rumah ditanya istrinya apa yang gak tahu. Antum sudah dapat ketenangan, ya sudah dapat ya ketenangan dan barokah di majelis ilmu insyaallah, ya. Jadi gak usah menyesal, gak ada ruginya antum datang ke sini jauh-jauh, tinggalkan anak, tinggal istri, tinggalkan kegiatan untuk belajar bahasa Arab, sampai rumah ditanya tidak tahu. Ya nggak usah berkecil hati, insya Allah nggak ada ruginya. Ya kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit pembahasan al-kalimatu. Ya al-kalimatu. Al-kalimatu hiya lafzun yadullu ala ma'nan mufradin. Hiya lafzun yadullu ala ma'nan mufradin. Wa hiya salasatu aqsamin. Wa hiya salasatu aqsamin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, saya artikan al-kalimah. Apa artinya al-kalimah? Kata. Kalimah itu kata, bukan kalimat ya. Karena kalau kalimat bahasa Arabnya al-jumlah. Tapi kalau al-kalimah bahasa Indonesianya kata. Ya, kata itu bahasa Arabnya al-kalimah. Al-kalimah kata. Apa itu kata? Kata kan antum sudah tahu ya, tapi namanya belajar kadang didefinisikan. Kata dia adalah lafzun, lafat. Lafat. Ya dulu yang menunjukkan ala ma'nan mufradin, atas makna tunggal. Lafat yang menunjukkan makna tunggal. Wahiyya salasatu aqsam, dan dia kata itu ada 3 macam, 3 pembagian. Dan dia ada 3 pembagian, yaitu isim, fiil, huruf.
Isim, fiil dan huruf. Isim, fiil dan huruf. Ya, saya jelaskan. Jadi sekarang kita akan masuk ya pembahasan ilmu sharaf yang pertama. Setelah tadi kita muqaddimah, ya kita mulai masuk pembahasan ilmu sharaf. Yang pertama di dalam pembahasan ilmu sharaf kita akan dikenalkan istilah al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Ya. Al-kalimah, ya, al-kalimah, al-kalimatu, apa definisinya? Ia lafzun yadullu ala ma'nan mufradin. Mufradin. Dan dia ada berapa? Ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Ini definisi al-kalimah yang disebutkan di situ. Apa itu al-kalimah atau kata? Didefinisikan al-kalimah adalah lafzun, lafaz. Lafaz itu ya lafaz ya. Lafaz itu apa sih? Lafaz itu pengucapan, suara. Tapi apakah semua suara itu lafaz? Apakah setiap suara itu lafaz? Ya, kalau dalam ilmu sharaf atau ilmu lughah, tidak setiap suara itu lafaz. Ya, lafaz itu suara yang bisa ditulis. Ya, lafaz itu suara yang bisa ditulis. Ya. Karena tidak setiap suara itu bisa ditulis. Contohnya suara apa yang nggak bisa ditulis? Suara apa yang nggak bisa ditulis? Ya, suara hewan ya. Suara ayam berkokok, anjing menggonggong, ya. Suara burung berkicau. Apa suruh berkicau tulis saja gimana? Ya dikira-kira saja suara kucing, meong, gitu. MEOOOON gitu. Suara hewan itu tidak dikatakan lafaz karena nggak bisa ditulis dengan tulisan huruf hijaiyah secara pasti. Yang kedua suara benda jatuh, ya piring pecah, ya walaupun kadang bisa ditulis ya, piah gitu ya, atau suara air, ya gemericik air, itu bukan lafaz. Jadi lafaz itu suara yang bisa ditulis ya, suara orang seperti kita mengatakan ya saya makan, ya, itu namanya lafaz. Jaa, zaidun, masjidun, qolamun, itu semuanya lafaz karena bisa ditulis. Faham ya lafaz ya? Lafaz punya suara yang bisa ditulis. Lafaz yang menunjukkan makna tunggal itu kata. Lafaz yang menunjukkan makna tunggal, apa maksudnya makna tunggal? Makna satu persatu ya. Seperti misalkan kita katakan qala, ya, qala zaidun, ya, misalkan qala zaidun. Qala itu lafaz, apa? Itu kalimah, zaidun itu kalimah, ya, misalkan, ya. Atau misalkan jaa, atau misalkan zahaba, ya, zahaba, ya, bakrun, ya, ilal masjidi, misalkannya ilal masjidi, ilal masjidi, ya. Mana yang dikatakan kalimah? Zahaba itu kalimah, bakrun itu kalimah, ila itu kalimah, al masjidi itu kalimah, kata-kata. Qala berkata Zaid, ya. Zahaba telah pergi Bakar ke masjid. Mana yang dimaksud kalimah? Ini lafaz yang menunjukkan makna tunggal. Makna tunggal artinya makna kata per kata. Paham ya makna tunggal? Bukan makna dalam susunan kalimat.
Kalau mana dalam susunan kalimat ini bahasa Arab namanya jumlah. Tapi kalau kata itu makna kata per kata. Bisa difahami sampai di sini? Kemudian kata sendiri dalam bahasa Arab itu nanti tidak akan keluar dari tiga ini. Isim, fi'il, dan huruf. Ya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu ucapan orang Arab, perkataan mereka itu tidak akan keluar dari tiga kelompok ini. Ya. Ini isim, ini masuknya fi'il, ini masuknya huruf. Nggak ada yang keempat. Bukan isim, bukan fi'il, bukan huruf, ya. Tapi apa? Nggak ada, ya. Jadi kalau antum tanya ini isim atau fi'il? Fi'il, ini isim, ini fi'il, isim, huruf, isim. Nah, kalau ini bukan isim, bukan fi'il, bukan huruf, tapi apa? Ya, kalau tidak isim, tidak fi'il, huruf, ya. Jadi kata dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga macam ini. Isim, fi'il, dan huruf, ya. Isim, fi'il, dan huruf. Qala Zaidun, fi'il, ini isim, ini fi'il, ini isim, ini huruf, ini isim, dan seterusnya, ya. Sekarang itu buka mushaf. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Antum buka mushaf dari pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Tiap kata antum cari, nggak mungkin keluar dari tiga ini, ya. Kalau antum bisa menemukan yang keempat, antum bisa mengalahkan ahli nahwu, ahli lugha, ya. Nggak ada, ya. Itu berarti bid'ah dari ilmu nahwu, ilmu lugha, ilmu sharaf. Sampai sini bisa difahami? Bisa, ya. Jadi kalau ditanya ada berapa pembagian kata dalam bahasa Arab? Ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya. Apa itu isim atau fi'il? Apa itu huruf? Ini akan kita pelajari sebentar lagi, ya. Dan insya Allah kita akan sampai di sini. Saya bacakan, antum perhatikan. Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Zaidun wa masjidun wa syajaratun. Zaidun wa masjidun wa syajaratun. Isim, apa itu isim? Isim adalah kalimah. Apa kalimah tadi? Kata. Dalat yang menunjukkan. Dalat artinya menunjukkan. Ala ma'nan, atas makna, fi nafsiha, pada dirinya. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Walam taktarin, dan tidak berkaitan. Walam taktarin, dan tidak berkaitan bizaman, dengan waktu. Zaman artinya waktu. Dan tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya kata Zaidun. Apa artinya Zaid? Apa artinya? Nama orang, ya, namanya Zaid. Ya, artinya ya Zaid, nama orang. Dan masjidun, masjid. Dan syajaratun. Apa syajarah? Pohon. Ya, Zaid, masjid, dan pohon. Syajaratun. Al-fi'lu kalimatan dallat ala ma'nan fi nafsiha. Ini enggak usah diharokati lagi, sama seperti di atasnya, ya. Waqtaronat bizamanin. Waqtaronat bizamanin. Kataba wa yaktubu waktub. Kataba
wa yaktubu waktub. Fi'il, apa itu fi'il? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Iktaronat artinya berkaitan dengan waktu. Contohnya kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Uktub, tulislah. Al-harfu, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, ay la yu'rafu ma'naha hatta yundamma ila ghairiha hal wa min walam. Huruf adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Maksudnya la yu'rafu ma'naha, tidak diketahui maknanya, hatta, kecuali, yundamma, ya, atau sampai, hatta artinya sampai, yundamma digabung kepada selainnya, sampai digabung kepada selainnya. Contohnya kata hal, apakah, min, dari, lam, tidak. Ya, ikhwani wa akhwati azanikum, sekarang kita akan jelaskan. Tadi al-kalimah, kata ada berapa tadi? Ada 3. Kalau antum lihat definisi 3 kata tadi, apakah isim, fiil atau huruf, di situ dikatakan kalimatun dallat ala ma'nan, semuanya sama. Kata adalah isim, fiil, huruf adalah kata yang menunjukkan makna. Karena ada enggak yang tidak menunjukkan makna? Semua kata itu menunjukkan makna, ya. Menunjukkan makna, ya. Walaupun tidak setiap lafaz itu menunjukkan makna. Ya, tidak setiap lafaz menunjukkan makna. Artinya setiap yang tertulis, yang tidak, semuanya menunjukkan makna. Kalau tidak menunjukkan makna itu bukan kalimah, bukan kata. Saya contohkan misalkan kata masjidun. Masjidun. Ini kalimah, ini kata. Dan bentuknya nanti isim. Dan ada maknanya. Apa masjidun? Ya antum sudah tahu, masjid itu tempat orang untuk sholat. Masjidun. Kalau misalnya saya ganti, mimnya taruh di belakang, dannya taruh di depan, berarti di gimana? Das apa? Mun, ya. Tukeran dal sama mim, ya. Das mun. Ya, misalkan kan mim sama dalnya ditukeran. Masjidun, mimnya taruh di belakang, dalnya taruh di depan. Masjid menjadi das jim, ya. Saya sekarang tanya, masjid lafat bukan? Lafat bukan? Lafat. Das jim lafat bukan? Lafat. Kenapa lafat? Kan bisa ditulis. Tadi lafat kan suara yang bisa ditulis kan? Nah, sekarang ini kalimat bukan? Kata bukan? Masjidun. Al-kalimah bukan? Kalimah. Das jim kalimah bukan? Ini bukan kalimah, bukan kata. Kenapa bukan kata? Gak ada artinya. Apa sih artinya das jim? Das jim itu artinya apa? Gak ada artinya kan? Oh ini kan cuma ditukar aja, ya, sehingga artinya gak ada, ya kan? Pusing-pusing, artinya gak ada artinya das jim, ya. Maka ini bukan kalimah, ya. Artinya setiap fiil, isim, fiil, huruf semuanya punya arti, ya. Ada maknanya, ada maknanya.
Bedanya apa? Kalau isim dan fiil itu maknanya berdiri sendiri, ya. Jadi masjid, apa artinya masjid? Ya, tempat untuk sholat, ya. Madrasah, apa itu madrasah? Tempat anak belajar, ya. Seperti itu. Masjidun, madrasah, baitun, apa artinya bait? Rumah, ya, orang tempat istirahat. Masjidun, madrasatun, baitun, itu semuanya lafad, ya. Dia punya makna pada dirinya, itu isim. Fiil contohnya nanti, ya, misalkan ada ya. Jadi tadi contohnya isim misalnya apa? Tadi kayaknya masjid, masjidun, ada madrasatun, ada baitun, misalkannya baitun, ini semuanya isim. Fiil nanti contohnya qala, ada, kalau di situ apa? Kataba, ya, kataba, nanti nasoro, ya, ini fiil, ya. Untuk huruf nanti banyak, ya, huruf. Contoh huruf misalkan nanti ada wa, min, ya, ada illa, ya, ada apa, hatta, dan seterusnya. Ini huruf nanti, ya. Apa sih bedanya? Kalau isim dan fiil ini maknanya berdiri sendiri. Jadi masjid, madrasah, bait, masjid, sekolah, rumah. Qala telah berkata, kataba telah menulis, nasara telah menolong. Maknanya itu berdiri sendiri. Ini maksud dalat ala ma'nan fi nafsiha, ya. Tetapi kalau huruf ini maknanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya misalkan min. Min bisa diartikan apa min? Dari. Min artinya dari. Tetapi makna min, arti min dalam bahasa Arab itu punya makna 8. Min itu ada 8 arti, ya. Ada 8 makna. Ada makna ibtida, mulai dari. Ada makna tab'id, sebagian dari. Ada makna bayan, berupa dari, berupa, ya, dari, dan seterusnya. Ada makna yang banyak dari min. Dan makna-makna min ini akan kita ketahui setelah dia berada dalam susunan kalimat. Ya, kalau ditanya apa makna min, tidak bisa ditentukan secara khusus kecuali setelah berada dalam kalimat. Oh, setelah dalam kalimat min ini maknanya bayan. Oh, min maknanya tab'id, sebagian. Oh, min maknanya ibtida, mulai, dan seterusnya. Bisa difahami? Ya, jadi kalau isim dan fiil maknanya berdiri sendiri, adapun huruf maknanya baru ketahuan kalau sudah dalam kalimat. Ya. Kemudian apa bedanya isim dan fiil? Isim dan fiil bedanya, kalau isim ketika kita memahami tidak ada kaitan dengan waktu. Ya, waktu dalam bahasa Arab itu nanti ada 3. Ada waktu lampau, ya, lampau atau namanya maldi. Ada waktu hal, itu sekarang. Ada waktu, ya, istiqbal, yang akan datang. Istiqbal, yang akan datang. Ini waktu dalam bahasa Arab ada 3. Di dalam mengartikan isim itu nggak ada kaitannya dengan waktu, ya. Masjid, telah masjid, sedang masjid, akan masjid, nggak ada. Telah sekolah, sedang sekolah, akan sekolah, tidak ada. Telah rumah, sedang rumah, akan rumah, tidak ada, ya. Jadi arti isim tidak ada kaitan dengan waktu. Adapun fiil nanti maknanya dalam bahasa Arab itu maknanya terikat dengan waktu. Jadi fiil, kata kerja dalam bahasa Arab maknanya terikat dengan waktu, ya. Ada yang maknanya menunjukkan makna waktunya sudah lampau atau waktu maldi, itu namanya fiil maldi. Qala, kataba, nasara, ini semuanya fiil maldi. Karena artinya sudah lewat. Qala telah berkata,
Jadi ketika menyampaikan sudah selesai belum? Sudah. Kataba telah menulis. Berarti sudah selesai belum? Ya. Nasara telah menolong. Ya. Artinya terkait dengan waktu yang sudah lampau. Kalau menunjukkan waktu sekarang, nanti bukan pakai kola, pakainya fiil mudhari'nya yaqulu. Ya. Yaqulu. Kalau ini nanti yaktubu. Yaktubu. Kalau ini nanti suruh. Suruh. Ini artinya sedang berkata, sedang menulis, sedang menolong, ya. Menunjukkan waktu sekarang. Atau waktu yang belum terjadi. Biasa menunjukkan perintah, ya. Orang nyuruh itu berarti sudah dikerjakan tidak? Ya. Qul, katakan, ucapkan. Uktub, tulislah, ya. Unsur, tolonglah. Berarti sudah terjadi belum perbuatannya? Belum. Kalau antum nyuruh sudah terjadi, antum malah dipukul, ya. Ya, berdiri. Loh, nggak lihat saya sudah berdiri kok disuruh berdiri. Ya. Orang sedang berdiri, antum bilang berdiri, antum malah dipukul, ya. Menghina. Saya sudah berdiri kok disuruh berdiri. Ya. Kalau antum nyuruh orang berdiri, berarti dia sudah berdiri belum? Belum. Tulislah. Emang nggak lihat saya sudah nulis, ya. Ya, berarti belum menulis. Tolong, saya sudah nolong. Yang jelas fiil itu maknanya terkait dengan waktu, ya. Kalau isim maknanya tidak terkait dengan waktu, ya. Ini saja yang mungkin bisa kita pelajari atau kita sampaikan pada pertemuan yang kedua kali ini, yaitu pembahasan tentang al-kalimah, yaitu kata, isim, fiil dan huruf. Dan nanti yang dipelajari di dalam ilmu shoraf hanya apa? Hanya isim dan fiil. Adapun ini tidak dipelajari di dalam ilmu shoraf, ya. Jadi kita nggak belajar huruf nanti. Wa ila minah dipelajari nanti di ilmu nahwu, ya. Kalau dalam ilmu shoraf di dalam al-madkhal ini, makanya saya tidak ada pembahasan tentang huruf, ya. Adapun tadi disebutkan hanya sekedar, ya, karena kita pengen menyampaikan bahwasanya kata itu ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Yang nanti akan dipelajari dalam ilmu shoraf itu hanya isim dan fiil. Makanya nanti akan dijelaskan di sini di dalam babul af'al, bab tentang fiil, pembagian fiil. Babul asma, bab tentang isim, pembagian isim. Tapi huruf tidak dijelaskan. Huruf tidak dijelaskan di kitab Al-Madkhal ini karena itu bukan pembahasan ilmu shoraf. Ya, sampai di sini insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada babul af'al, bab tentang fiil. Ya, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Duduk jamaahnya. Oh, muter. Oh, kayak kelas itu, ya. Jadi kalau yang ngantuk itu ketahuannya. Ya, ini ada masukan, nanti duduknya seperti itu, ya. Ya, tafadhol, nanti cari mudahnya gimana, nanti bisa diatur lah, ya. Tak kira mau tanya. Ada yang mau tanya ini lagi nggak? Ya. Iya, isim itu biasanya diartikan kata benda. Isim kata benda. Kalau fiil kata kerja. Huruf apa? Susah ngartikan huruf. Itu kata apa ya? Kata depan, kata sandang, atau apa jelasnya? Ada lagi yang mau tanyakan? Ada? Ini yang lain tidak bertanya karena sudah paham atau karena saking bingungnya? Ya mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya sudah tidak bingung lagi, ya. Ya, ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, insyaallah kita cukupkan pembahasan kita, ya. Mudah-mudahan ya bisa dipahami, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan babul af'al. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.